Selamat sore Pak Abah. Selamat sore Mas Aja. Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam, salam sehat. Terima kasih Bapak. Bapak mungkin pertama-tama boleh disampaikan Pak mungkin secara singkat inti dari penyebab mengapa jadwal yang sudah semula ditetapkan di Maret ini dimundur Pak jadwalnya. Ya, jadi yang pertama pengadaan ASN tahun 2024 ini termasuk yang cukup lumayan banyak. Jadi dari 2,3 juta itu yang untuk ditetapkan formasi yaitu 1,2 juta. Dan yang kedua adalah saat ini juga ada penerimaan bukan hanya PNS, bukan hanya CPNS, tapi juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang P3K ini adalah mandat undang-undang, kan gitu ya. Sehingga jumlahnya itu ya 800 ribuan itu yang sudah terdaftar gitu dari penetapan formasi yang untuk P3K. Nah, oleh sebab itu maka sesungguhnya ini ada beberapa tahapan. Mbak Soja kemarin juga ada beberapa kali kita perpanjangan. Bahkan selain tahap 1, kemudian ada tahap kedua karena ada beberapa teman-teman yang belum terakomodir gitu ya. Sehingga kita membuka tahap 2, sehingga kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Dari tahap 2 pun kita sudah 2 kali melakukan pengunduran jadwal. Jadi sebetulnya penundaan ini merupakan hal yang dinamis biasanya terjadi gitu ya. Dan memang di sisi lain juga dengan adanya P3K tadi yang akan masuk yang berasal dari tenaga honorer, maka kita perlu penataan sebagaimana disampaikan oleh Bu Menteri ya, penataan untuk prioritas pembangunannya, kebutuhan kompetensinya gitu ya. Kemudian juga kita harus menuntaskan berbagai tantangan kita lah dalam menata ASN kita. Nah, di samping itu penataan ini juga terkait dengan kelembagaan-kelembagaan yang memang ada kelembagaan yang bergabung, yang pisah gitu ya. Dulu formasinya satu tuh Mbak Soja ya. Sekarang ini ada pembagian lah untuk formasi yang sudah ada ditetapkan dulu, sehingga ini harus ada pemecahan dan penataan. Nah, oleh sebab itu maka seringkali juga bahwa dulu penetapannya itu berbeda-beda gitu ya, berbeda-beda. Nah, saat ini kita upayakan untuk bisa bareng-bareng lah begitu. Walaupun kami memaklumi tadi banyak juga teman-teman yang komplain, yang ngeluh, kami bisa memaklumi lah itu karena mungkin mereka sudah punya rencana dan sebagainya. Baik, itu Mbak saja ya. Baik, berarti memang karena salah satunya ada proses yang harus dilalui karena juga memang permintaan yang saat ini menjabat ini memang ada nomenklatur yang bertambah ya Pak ya, jadi pembagian juga harus dilakukan spesifik mungkin. Oke, tetapi Pak mungkin misalnya ada PUPR, ada PU dan PKP gitu ya. Betul. Penambahan nomenklatur berdampak juga pada pembagian kerja PNS tersebut. Kemudian Pak, sekarang kita masuk ke isu yang ramai dibicarakan oleh masyarakat menanggapi terkait dengan jadwal yang dimundurkan ini. Apakah nantinya ini akan berpengaruh kepada perubahan status kelulusan CPNS? Apa jaminannya bahwa mereka yang sudah lulus nantinya di bulan Oktober mendatang atau di awal tahun 2026 nanti tidak akan berubah? Atau mereka sudah dipastikan tetap akan diangkat, diterima? Ya, Mbak Sejaya, makasih. Jadi yang pertama bahwa memang ada kekhawatiran sih yang paling utama itu ya. Kekhawatiran seolah-olah nanti dengan mereka ada pengunduran itu jangan-jangan namanya jadi berubah dan sebagainya. Proses seleksi ASN itu sudah cukup transparan ya, sudah cukup transparan. Jadi tidak mungkin ada orang yang sudah dinyatakan lulus kemudian dia tidak lulus pada waktunya. Jadi proses ini adalah hanya memundurkan saja ya. Seperti zaman dulu Mbak Soja, waktu saya itu juga mundurnya bisa sampai setahun dulu saya itu waktu saya ketika jadi CPNS gitu ya. Jadi 96 saya 97 saya baru bekerja pada saat itu. Nah, oleh sebab itu untuk proses ini tidak perlu khawatir, apalagi teman-teman PNS gitu yang CPNS yang sudah mereka juga berkompetisi kemudian lulus, itu dipastikan pasti dia lulus karena datanya sudah ada di dalam database BKN ya. Termasuk juga bagi teman-teman yang P3K ya, apalagi yang P3K karena P3K itu 100% untuk tenaga non-ASN dan tenaga honorer yang kita jamin insya Allah kalau mereka sudah mendaftar dan ikut seleksi nanti bisa diangkat menjadi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi tidak ada persoalan, mungkin juga usulan SK dan semuanya juga sudah disiapkan dengan nama yang bersangkutan, hanya saja nanti prosesnya supaya berbarengan sambil melakukan penataan ya, sehingga tidak ada orang yang komplain loh kok itu yang duluan ini belakangan. Nah sekarang BKN itu akan melakukan secara
berbarengan. Saya kira ini kelihatannya menjadi sama nanti untuk pengangkatan mereka, TMT-nya terhitung mulai tanggalnya gitu. Baik. Gitu Mbak Soja. Baik, nah satu lagi juga Pak yang beredar dari tanggapan masyarakat, apakah memang terkait dengan pemunduran jadwal ini, selain memang banyak hal yang harus disiapkan terkait dengan pengumuman, perubahan nomenklatur yang berdampak sampai dengan pembagian PNS, ini ada kaitannya juga nggak sih Pak dengan program efisiensi, kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, ini juga berdampak kepada hal ini, ada atau tidak, dan seperti apa? Kalau efisiensi itu kan terkait dengan kegiatan yang lain ya. Kegiatan-kegiatan dianggap tadi lemak-lemaknya lah. Tapi untuk kegiatan ini kan memang ini terkait dengan manajemen saja. Jadi tidak ada terkait dengan efisiensi. Jadi makanya tidak ada penundaan dia untuk diangkat ya. Tapi hanya penyesuaian saja ya dimundurkan. Sehingga tetap mereka itu ketika diangkat tetap aja akan dapat gaji ya baik gaji pokok maupun tunjangan yang melekat dan sebagainya. Jadi ini prosesnya tetap berjalan. Contohnya misalnya untuk tahap 2 ini Mbak Soja itu masih tetap berjalan ya. Tahap 2 ini kan masih tetap berjalan nanti untuk persiapan seleksi bagi teman-teman yang tahap 2 gitu. Baik, terakhir mungkin Pak Abah bisa diberikan himbauan kepada mereka yang tengah menunggu pengangkatan atau juga menunggu kepastian mengenai hal ini, apa yang bisa disampaikan oleh Kementerian Pan-RB? Ya baik, teman-teman sekalian, jadi prinsipnya adalah tidak ada maksud pemerintah dan juga DPR, karena kita bersama-sama DPR gitu ya, untuk melakukan pembatalan. Tapi ini hanya melakukan penyesuaian jadwal saja. Jadi kami yakinkan bahwa teman-teman ini banyak juga di media sosial sepertinya yang kecewa dan sebagainya, kita memaklumi. Tapi secara prinsip bahwa tidak perlu khawatir, teman-teman tadi yang sudah mengikuti seleksi secara ketat, sudah lulus, kita sangat apresiasi dan mudah-mudahan bisa mengabdi nanti di birokrasi dan nanti bisa bergabung setelah nanti pengangkatan. Tapi juga nanti ada proses pembelajaran. Apalagi yang P3K, ini teman honorer, pegawai non-ASN yang sudah bekerja, karena mereka itu tetap digaji sampai pengangkatan, Mbak Zuza. Ya, khususnya yang P3K, karena P3K ini sudah bekerja saat ini. Ya tinggal nanti menerima SK saja di akhir itu di bulan Maret 2020. Nah, gitu Mbak Soja. Jadi mudah-mudahan lancar. Baik, kita doakan prosesnya dapat berjalan lancar ya Pak, dan jadwalnya tidak mundur lagi walaupun kata Bapak ini sangat dinamis ya. Baik, terima kasih Bapak Abbas Subagja, Deputi SDM Kementerian Pan-RB telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat.